Puasa, kata para ulama, adalah membuat kita lebih peka kepada masyarakat. Ini sering disampaikan oleh khatib-khatib. Tatkala kita sedang berpuasa, kita tahu bagaimana rasanya lapar, kita tahu bagaimana rasanya haus. Dan satu yang paling parah, yang kita tahu bagaimana yang harus menahan syahwat, itu berat. Lebih berat daripada menahan lapar dan dahaga. Ya. Apalagi laki-laki. Makanya Rasulullah SAW kalau sudah bicara tentang syahwat, Rasulullah SAW menyuruh wanita untuk siap melayani suaminya kapan saja. Karena masalah syahwat tidak menerima penundaan. Kalau masalah lapar dan haga masih bisa ditahan, masih bisa ditunda 2 jam lagi. Kalau syahwat terkadang susah ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa in kanat ala tanur. Kalau sang istri sedang bakar roti, suaminya kepingin, tinggalkan rotinya meskipun hangus, enggak ada masalah. Karena ini ada manfaat yang lebih, maslahat yang lebih besar. Bahkan kata Nabi, wa in kanat ala qatab. Kalau istrinya sedang berada di atas onta, ingin melakukan perjalanan, tiba-tiba suaminya ingin, maka harus segera turun dan melayani suaminya. Kenapa? Masalah syahwat ini tidak gampang. Kita disuruh menahan syahwat saja dari pagi sampai maghrib. Terkadang kita berat, ya. Apalagi kemudian sampai ada orang yang tidak bisa menikah, menahan syahwatnya sampai bertahun-tahun. Contohnya para jomblo, kasihan. Benar, saya bisa bayangkan kalau saya jadi jomblo gimana sedihnya ya. Saya jadi jomblo, jadi duda, kasihan. Apalagi zaman sekarang ini. Jomblo-jomblo zaman dulu, zaman-zaman kita dulu masih belum nikah, saya masih umur 20, 19. Godaan tidak seperti sekarang ini. Sekarang luar biasa, fitnah wanita di mana-mana ya. Seorang bawa fitnah di HP-nya, dia pengen lihat segalanya ada di mana? Di HP-nya. Kalau dulu orang tidak keluar rumah dia selamat, dia tidak lihat macam-macam. Sekarang orang dalam rumah lebih parah lagi, ya. Lihat macam-macam, dia berkelana, ya. Terus kemana-mana sudah lihat apa saja yang ingin dia lihat. Dia baca apa saja yang dia baca. Kemudian syahwatnya bergejolak. Maka kasihan. Antum bayangkan orang jomblo, kasihan banget ya. Apalagi jomblo 40 belum nikah-nikah, kasihan ya. Ada orang sudah 40 belum nikah-nikah. Saya ketemu orang umur 60 belum nikah, kasihan subhanallah. Ini jomblo abadi, kasihan. Benar-benar kita rasakan susahnya. Dan saja saya pergi haji meninggalkan istri, berat bagi saya. Berat bagi saya. Bagaimana orang yang kemudian tidak bisa menyalurkan syahwat. Demikian juga para janda, kasihan ya, ikhwan. Ya. Benar, janda-janda harus ada yang tolong. Ya kasihan, benar. Kemudian cerai dengan suaminya meninggal, kemudian tapi apa yang boleh buat, kita enggak berani menolong janda ya. Kita paling menolong dengan apa? Dengan duit. Padahal barang siapa, kata Nabi, man as-sa'i 'alal aitam wal armalah wal aramil kal mujahid fisabilillah. Orang yang membantu anak yatim dan orang janda seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mana para mujahidin? Semuanya penakut ya. Tapi saya bisa bayangkan, benar. Saya sering dengar kasihan janda itu. Gimana lagi? Ya, kita semua penakut-penakut semuanya. Saya juga termasuk yang penakut, saya jujur saja. Tapi maksud saya kasihan. Dengan kita berpuasa kita tahu bahwasanya syahwat itu butuh disalurkan. Sehingga timbul kepekaan bagi kita. Maka kita lebih santun kepada janda, lebih santun kepada jomblo. Makanya para ulama mengatakan kalau ada jomblo tidak punya duit untuk menikah, boleh kasih uang zakat. Kasihan dia. Ya, kita menyelamatkan harga dirinya. Kita kasih uang zakat supaya dia bisa menikah, biaya dia untuk menikah.